Halo guys, semakin memanas antara anak Abah dan juga partai PKS, saling sindir-menyindir, dan bahkan anak Abah dengan tegas mengatakan bahwa PKS akan ditenggelamkan di DKI Jakarta. Dan ini artinya PKS betul-betul akan dibuat rungkat oleh anak-anak Abah. Dan tidak hanya itu, terlihat juga Ustaz Abdul Somad sedang menyindir. Entahkah yang disindir adalah PKB, Nasdem, ataupun PKS, kita tidak pernah tahu. Yang jelas yang tahu hanya Ustaz Abdul Somad. Dalam sindirannya beliau mengatakan bahwa mau hebat, jangan seanjing itu. Oh, ini sangat mengerikan nih. Sekelas Ustaz Abdul Somad sudah buka suara terkait dengan polemik persoalan politik yang terjadi di negeri ini. Mau hebat, tidak perlu menjilat, karena kita tidak seanjing itu. PKS sudah mulai nyalain anak Abah. Siap, gua nggak mundur PKS. Kalau emang itu mau lo, ayo. Bahaya ini, bahaya. Gua bikin Jagakarsa nih, Jakarta sepi PKS. Kita lihat aja, kalau emang kalian nantangin. Jangan macem-macem anak Abah. Kalian tuh juara di Jakarta karena anak Abah. Mana pernah kalian menang di Jakarta? Ya kan? Ngeri. Suara kalian masih jauh sebenarnya. Ingat, suara Abah pengaruh buat PKS. Ya enggak? Hah? Ingat nih teman-teman, PKS sudah mulai nantang anak Abah. PKS selalu berpikir untung dan rugi mengusung dan tidak mengusung Anies Baswedan. Tapi PKS lupa, mayoritas pendukung PKS adalah orang-orang yang tidak suka terhadap pemerintahan Jokowi. Betul. Bun, gimana nih kalau PKS nggak dukung Anies, masih tetap nggak? No way. No way. No No way. way. I am sorry. Goodbye. Ini juga Oh. sama ente. Kalau seandainya PKS mencabut dukungannya terhadap Anies gimana? Tentu tidak. Tidak. Katakan tidak. Silakan ya, PKS silakan, yang punya partai silakan. Tetapi hak kami juga untuk tidak memilih PKS lagi ya. PKS sudah masuk kepada Kim aja kita sudah, apalagi kalau mencabut dukungan. Monggo silakan, PKS punya hak ya, tapi kami juga punya hak ya. Silakan semuanya sesuai keinginan masing-masing deh ya. Tenang anak abang mah pokoknya nyantai bro. Yang sekarang kita permasalahkan adalah komitmen daripada partai-partai yang sudah dideklarasi tiba-tiba beralih ya. Kenapa begitu? Kita itu memegang kata-kata manusia, bukan moncongnya, bukan raganya, tapi kata-katanya. Ucapan itu adalah sebuah janji. Ya, dan pada saat yang lalu juga sudah deklarasi masih komitmen. Jadi kita tidak menyangka begitu, kenapa seperti itu ya. Nah, ternyata ini adalah politik kotor, bisikan-bisikan syaiton, itu yang kita bicarakan. Kau tahu tidak, hukum di Indonesia nih, undang-undang sudah tidak lagi menjadi tolak ukur, menjadi tonggak yang harus ditaati. Maka dari itu kita sebagai rakyat yang mendukung yang namanya demokrasi di Indonesia ini sangat kecewa akan hal itu ya. Tidak sportif kawan ya, jangan ya dek. Bermain itu harus sportif gitu dek ya, jangan macam-macam, jangan ya dek. Jadi sebagai manusia yang tidak paham ya akan apa yang diungkapkan oleh orang-orang yang punya integrasi tinggi, mempunyai kecerdasan yang tinggi, lebih bagus nggak usah ikut-ikut campur deh ya. Apalagi itu tidak menyinggung dirimu, tidak menyinggung dukunganmu ya. Kita sedang menyatakan kalau yang namanya politik itu haruslah baik ya.
karena kita adalah pemimpin, maka kita harus menunjukkan kepemimpinan kita yang baik. Gitu. Paham kau? Nah, kalau nggak paham belajar lagi lah kau. Dan ingat, jangan pernah merendahkan orang, jangan pernah mengecilkan orang, sementara diri kau sendiri pun kecil ya. Ya semua pun orang tahu gitu. Jadi nggak usah merasa dekat dengan seseorang yang besar, lantas kau akan menjadi besar, belum tentu. Begitu ya, Dengar tuh, begindang, PKS. gizret. Jangan ya dek. Jangan, Dek. Assalamualaikum. Jika PKS sudah tunduk pada penguasa dan oligarki KIM+, maka masuklah skenario licik Jokowi, Prabowo, dan kawan-kawannya untuk bermain curang demi menguasai Jakarta. Skenario pertama adalah KIM+ menghadirkan calon boneka melawan calon gubernur yang sebenarnya, Ridwan Kamil. Potensi munculnya calon independen versi penguasa sangat memungkinkan meskipun waktunya sangat terdesak. Skenario ini persis sama dengan pemilihan wali kota Solo tahun 2020, di mana seorang calon independen bernama Bagio Wahyono jadi calon boneka melawan Gibran. Alhasil, Gibran menang telak 86,5% dan calon boneka ini hanya memperoleh suara 13,5% suara. Skenario kedua adalah menghadirkan kota kosong melawan jagoan KIM+ nantinya. Skenario ini sangat memalukan sebenarnya karena ini adalah cara-cara yang pengecut dan orang yang miskin gagasan. Dengan bersatunya PKS ke KIM+, juga dengan Nasdem dan PKB, maka PDIP jelas tidak bisa mengajukan calon lewat jalur apapun. PDIP bahkan hanya bisa sebagai penonton saja. Dan Ahok sekaligus tidak bisa menjadi calon gubernur lagi. Tapi, skenario kota kosong juga pernah gagal dan kalah dalam sejarah pilkada di Indonesia, tepatnya di kota Makassar. Saat itu, KPU Kota Makassar mencoret petahana Dani Pomanto sebagai calon wali kota Makassar dan melanggengkan Munafri Arifuddin bersama Andi Rahmatika sebagai calon tunggal. Hasilnya, pasangan Munafri Rahma gebuk rakyat Makassar dengan memenangkan kota kosong 53% suara. Kedua skenario ini sebenarnya bentuk ketakutan penguasa terhadap tingginya elektabilitas Anies dan Ahok, padahal secara power mereka berdua ini sangat lemah. Ini sekaligus menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia makin ambruk karena hanya didesain sesuai dengan selera penguasa dengan proses yang seolah-olah terlihat sedang baik-baik saja. Tetapi kepercayaan rakyat yang tinggi kepada Anies dan Ahok dan tingkat melek politik warga Jakarta yang tinggi membuat KIM+ harus waspada. Ini bisa jadi bumerang, senjata yang paling mematikan sekaligus memalukan dalam sejarah pemilu nantinya. PKS sama Wahabi bedanya apa sih bang? Gua nggak ngerti gitu-gituan. Yang pasti, nih kan dia udah mulai nyerang anak-anak Abah nih, ya kan? Ntar gue bongkar nih kasus-kasus lama, ya kan? Impor sapi, ya kan, korupsi sapi. Terus apalagi? Pembokep. Nih yang terbaru ada lagi nih. Dia kagak, pokoknya kalau dia masih nyerang nih, gue buka yang terbaru. Yang ada di luar negeri kejadiannya, gue bongkar. Makanya jangan macem-macem. Partai sabit, sabit 2. Jangan macem-macem. Ya, gue bongkar. Kalau mau, silakan. Yap, saya kira sudah jelas ya. Efek kemarahan dari anak Abah ini sangat luar biasa. Dan ini tentu warning buat partai PKS. Karena semakin PKS macam-macam terhadap Pak Anies maupun anak Abah, semakin PKS menyerang anak Abah atau menyudutkan anak Abah, tentu PKS semua keborokannya pasti akan dibongkar. Sesuai dengan apa yang disuarakan oleh Bang Oblak tadi. Dan ini tentu menjadi warning buat partai dan petinggi-petingginya. Saya kira sangat menarik untuk kita nantikan bagaimana ending dari semua ini dan bagaimana Pak Anies di DKI Jakarta nantinya, apakah bisa mencalonkan diri atau tidak. Menarik untuk kita nantikan dan saya kira